sekolah telah memiliki dokumen RKT untuk 1 tahun ke depan. Kapan RKT tahun berjalan disusun dan ditetapkan? RKT disusun pada akhir tahun ajaran atau awal tahun ajaran yaitu sekitar bulan Juni sampai Juli dan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru sebelum tahun ajaran baru dimulai. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RKT sekolah? Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Dokumen atau data apa saja yang menjadi dasar penyusunan RKT? Rapor pendidikan, evaluasi diri sekolah atau PDS, RKJM, hasil supervisi, dan hasil asesmen peserta didik. Dan untuk poin B, bagaimana RKT digunakan sebagai acuan dalam menyusun program kerja sekolah selama 1 tahun? RKT menjadi acuan utama sehingga seluruh program dan kegiatan sekolah disusun selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan. Bagaimana keterkaitan antara RKT dan RKS dan penganggaran sekolah? RKT dijabarkan ke dalam RKAS sehingga setiap program dalam RKT memiliki alokasi anggaran yang jelas. Bagaimana Ibu memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan sekolah mengacu pada RKT? Melalui rapat koordinasi rutin dan monitoring berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan program dengan RKT. Poin C, bagaimana mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program yang tercantum dalam RKT? Melalui rapat evaluasi berkala, supervisi, dan laporan pelaksanaan dari masing-masing penanggung jawab program. Seberapa sering dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKT? Evaluasi dilakukan secara berkala, umumnya setiap semester dengan evaluasi menyeluruh di akhir tahun ajaran. Apakah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program RKT? Target capaian dalam RKT atau RKAS, hasil rapor pendidikan, dan indikator kerja masing-masing program. Dan poin D, apa dampak implementasi RKT terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja sekolah? Meningkatkan mutu pembelajaran, tata kelola sekolah yang lebih terarah, dan capaian rapor pendidikan yang membaik. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan RKT dimanfaatkan untuk penyusunan program tahun berikutnya? Hasil evaluasi menjadi bahan analisis kebutuhan sehingga RKT tahun berikutnya lebih tepat sasaran. Berikutnya untuk indikator 1.B2. Penyusunan RKT didasarkan pada rapor pendidikan dan pendukung lainnya dan data pendukung lainnya. Bagaimana proses penyusunan RKT di sekolah Ibu? Diawali dengan analisis data, kemudian perumusan program prioritas, penyusunan draft, pembahasan bersama tim, hingga pengesahan oleh kepala sekolah. Apakah penyusunan RKT diawali dengan analisis rapor pendidikan? Mohon dijelaskan. Iya, analisis rapor pendidikan itu dilakukan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi capaian dan permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Untuk poin B, siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RKT dan program sekolah? Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua atau wali murid. Bagaimana mekanisme pelibatan guru dan dalam penyusunan program? Guru dilibatkan melalui rapat kerja dan diskusi kelompok untuk memberikan masukan sesuai bidang tugasnya. Apakah komite sekolah, orang tua, atau pemerintah desa juga dilibatkan? Bagaimana bentuk keterlibatannya? Iya, melalui rapat komite dan forum sosialisasi program sekolah. Untuk poin C, apakah kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP telah memuat kalender akademik? Iya, KOSP telah memuat kalender akademik sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran. Bagaimana proses penyusunan kalender akademik di sekolah? Disusun berdasarkan kalender pendidikan dari dinas, lalu disesuaikan dengan kondisi dan kegiatan khas sekolah. Dan untuk poin D, bagaimana sekolah menyampaikan RKT dan program sekolah kepada guru? Melalui rapat awal tahun ajaran dan forum guru secara berkala. Bagaimana program sekolah
dikomunikasikan kepada komite sekolah dan orang tua? Melalui rapat komite, surat edaran, dan pertemuan orang tua. Berikutnya untuk poin 1.P3, penyusunan RKT berdasarkan pada rapor pendidikan dan pendukung lainnya. Apakah menyusun RKT sekolah Bapak Ibu didasarkan pada rapor pendidikan? Iya, penyusunan RKT didasarkan pada analisis rapor pendidikan sebagai acuan utama. Data apa saja selain rapor pendidikan yang digunakan dalam menyusun RKT? Evaluasi diri sekolah atau EDS, hasil asesmen, dan hasil supervisi. Terus untuk poin B, siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RKT atau program sekolah? Kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua. Bagaimana bentuk pelibatannya? Melalui rapat kerja dan forum diskusi program sekolah. Ya, untuk indikator B. Cek dulu, cek. Apakah OSP sekolah telah memuat kalender akademik? Iya, Pak OSP, sekolah telah memuat kalender akademik. Bagaimana kalender akademik disusun dan digunakan sebagai acuan kegiatan sekolah? Disusun mengacu kalender pendidikan dinas dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, lalu menjadi acuan seluruh kegiatan. Nah, poin D, bagaimana sekolah mengkomunikasikan RKT dan program sekolah kepada guru dan tenaga pendidikan? Melalui rapat dan sosialisasi resmi di awal tahun ajaran. Bagaimana program sekolah disampaikan pada komite sekolah dan orang tua? Melalui rapat komite dan pertemuan orang tua. Kemudian untuk indikator 1, program penyusunan RKT dan RKS menggunakan pendekatan IRB. Apakah penyusunan RKT dan RKS di sekolah menggunakan pendekatan IRB? Iya, penyusunan RKT dan RKAS menggunakan pendekatan IRB. Bagaimana sekolah melakukan proses identifikasi tersebut terhadap kondisi dan kebutuhan sekolah? Melalui analisis rapor pendidikan dan data pendukung untuk